Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ternyata cemburu sama kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang ternyata cemburu sama kamu. Kalau yang saya lihat di sini ya, dia adalah seseorang yang pada saat ini melihat kamu sudah menjadi lebih baik. Ya. Dia melihat kamu sudah banyak berbahagia, melakukan hal-hal yang positif. Kamu banyak self-love juga. Membuat dia penasaran dan juga bertanya-tanya apakah dia sudah tidak ada artinya lagi di dalam hidup kamu. Ya karena dia melihat pada saat ini kamu bahagia, kamu baik-baik aja. Dia melihat kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dengan lebih baik. Kamu lebih happy ya dengan kehidupan kamu pada saat ini. Jadi dia kayak butuh pengakuan ya bahwa kamu masih membutuhkan dia sampai saat ini. Karena itulah yang dia rasakan ya di dalam hatinya, bahwa dia masih membutuhkan kamu, dia masih cinta dan masih sayang sama kamu. Sekalipun banyak di antara kamu yang sudah berpisah, mungkin ya sudah bercerai, sudah tidak ada komunikasi, ada jarak yang membentang di antara kalian berdua. Makanya dia merasakan kecemburuan ini. Dia gak mau kamu bahagia tanpa dia. Dia gak mau kamu bahagia kalau bukan bersama dia. Ya. Karena dia memiliki energi takut juga ya sebenarnya di sini. Takut bahwa kamu benar-benar meninggalkan dia selamanya dan tidak akan pernah memberikan dia kesempatan lagi. Karena sekeras apapun dia mencoba untuk melupakan kamu, dia nggak bisa. Ya, dia gagal di sini. Mungkin dia pernah mencari pelarian, ya, menghadirkan orang lain, tapi dia nggak merasakan hal yang sama. Dia nggak bisa jatuh cinta sampai yang sebesar dan sedalam ini, seperti yang dia rasakan sama kamu. Apalagi ikatan yang ada di antara kalian berdua ini sangat kuat. Ya, mungkin ada hubungan twin flame, soulmate, ya. Ada energi jodoh. Makanya dia merasa bahwa hubungan ini belum benar-benar berakhir. Dia ingin memperbaiki segalanya. Dia ingin memperbarui hubungan kalian berdua dan membuka lembaran yang baru. Karena dia yakin bahwa kamulah seseorang yang tepat. Dia yakin bahwa kamulah seseorang yang dikirimkan semesta untuk dia. Menjadi jodohnya, menjadi pasangannya. Itulah sebabnya sampai saat ini dia gak bisa move on. Dia gak bisa melupakan kamu ataupun menyingkirkan kamu dari pikiran serta perasaannya. Kemudian saya melihat juga ada suatu energi penyesalan ya di sini dari dia, terutama jika dia pernah ataupun sering membuat kesalahan sama kamu yang membuat kamu marah, membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka. Dia berpikir bahwa seharusnya dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik sebelumnya. Dia merasa bahwa dia seharusnya bisa menjaga kamu, melindungi kamu, dan ya menghargai hubungan ini
Karena setelah semuanya terjadi, hanya penyesalan yang datang belakangan. Ya. Makanya terlihat energinya di sini kayak dia ingin mengejar kamu lagi. Dia ingin bisa meyakinkan kamu lagi bahwa dia udah berubah menjadi seseorang yang lebih baik dan dia udah belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah dia seseorang yang ternyata cemburu sama kamu? Oke, ada seseorang yang memang butuh jarak ya pada saat ini, butuh waktu untuk memikirkan segalanya, untuk mempertimbangkan semuanya juga. Ya, ini bisa jadi energi kamu. Ya, kamu butuh healing, kamu butuh untuk bisa berpikir dengan jernih juga. Ya. Dan dia pun sama. Dia ingin adanya suatu kejelasan terlebih dahulu dari kamu ya, tanda-tanda bahwa kamu juga masih sayang sama dia. Dia membutuhkan tanda-tanda itu agar di sini dia bisa menjadi seseorang yang lebih percaya diri ya untuk datang, untuk mungkin ngomong, berbicara dari hati ke hati, dan membicarakan tentang masa depan kalian berdua. Saya melihat sebenarnya ada seseorang yang mungkin sampai saat ini masih marah ataupun kesal ya. Ini bisa jadi energi dia yang kesal, marah sama kamu karena sesuatu, atau ini energi kamu yang marah, kecewa, ataupun seperti masih menghindar ya dari dia sampai saat ini. Energi bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Siapapun yang pada saat ini mencoba untuk menghindar ya, artinya orang itu masih butuh waktu untuk bisa healing, mungkin untuk bisa menjalankan rencana yang dibuat agar yang diinginkan ataupun yang dituju bisa tercapai, bisa terwujud. Jadi pada saat ini dia lebih banyak memendam ya, lebih banyak diam. Dia seakan-akan cuek ataupun tidak peduli, namun sebenarnya yang terjadi, dia cemburu sama kamu. Dia hanya berharap di sini bahwa kamu tidak akan memilih orang lain selain dia, ya. Dia hanya ingin kamu bahagia bersama dengan dia, bukan dengan orang lain. Karena kalau dia melihat kamu gitu ya, nyaman dengan orang lain atau bahkan menjalin hubungan, komitmen sama orang lain, dia akan benar-benar terluka dan akan sangat galau ya. Galaunya akan semakin berlipat ganda di sini. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Di sini ada kartu The Hanged One, King of Cups, ada kartu The World. Untuk zodiak saya melihat di sini energi yang kencang ada Pisces, ada Scorpio, ada Sagittarius, Gemini, Virgo, ya. Ada Libra dan Cancer juga. Nanti kita akan lihat untuk zodiak yang lain. Sekarang kita lihat di sini. Energinya cukup berat karena saya melihat dia udah memendam perasaan sama kamu ini udah cukup lama ya. Sudah cukup lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun juga untuk sebagian di antara kamu. Karena saya melihat di sini nggak ada orang lain ya yang bisa menggantikan kamu, sekalipun mungkin dia udah mencoba gitu, udah berusaha, tapi nggak bisa ya, perasaan nggak bisa dipaksakan. Karena kalau dia udah merasa bahwa kamu jodohnya, maka siapapun yang akan datang ke dalam hidupnya tidak akan dia tanggapi gitu ya dengan serius. Kalau untuk main-main ya mungkin bisa aja ya, untuk have fun. Tapi untuk keseriusan, untuk komitmen yang sampai ke jenjang pernikahan, dia akan tetap
memilih kamu, ya, sampai kapanpun. Karena dia hanya melihat masa depannya itu bisa tercapai, bisa terwujud, bisa bahagia dan cerah kalau kamu ada di sisinya. Jadi kalau kamu nggak ada di sisinya, tentunya dia akan sangat bimbang di sini, akan sangat ragu bahwa masa depannya akan cerah dan juga bahagia. Oke? Kemudian mungkin beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang cukup tertutup dan misterius ya, karena di sini ada kartu King of Cups. Dia nggak terlalu terbuka, mungkin ada yang manipulatif juga, yang sering nggak jujur, sulit dimengerti gitu ya, padahal kamu udah berusaha gitu untuk terbuka sama dia, untuk banyak cerita, untuk bisa memahami dia, tapi dianya kayak kurang mampu gitu ya, kurang bisa, entah itu memahami kamu ataupun menghargai kamu, terutama jika sedang ada konflik, permasalahan ya. Dia lebih memilih egonya, dia lebih memilih gengsinya ya. Dia tidak mau disalahkan dan merasa bahwa dirinya selalu benar. Jadi kalau ada kesalahan pun sulit ya bagi dia untuk mengakuinya di sini. Makanya hal-hal yang semacam itu jadi pelajaran juga bagi dia untuk bisa berubah, karena dia ingin kamu menerimanya kembali. Kemudian saya juga melihat ada akhir sekaligus awal ya. Ada sesuatu yang berakhir dan akan digantikan dengan awal yang baru. Jadi kalau memang kalian berdua memiliki ikatan jodoh, dia masih sayang sama kamu dan kamu masih sayang sama dia, dan ikatan ini benar-benar terasa kencang ya, terasa kuat dirasakan satu sama lain, maka saya melihat akan ada potensi bagi kalian untuk bisa bersama kembali, bagi kalian untuk menjalin hubungan ya, komitmen yang lebih baik dan yang akan membawakan hasil. Hasil seperti apa? Ya tentunya hubungan yang lebih stabil, hubungan yang memiliki masa depan, hubungan yang memiliki kepastian ataupun kejelasan. Karena banyak juga ya beberapa di antara kamu kayak selama ini merasa seperti dipermainkan aja sama dia. Ya, siapapun orang yang kamu fokuskan, dia kayak mungkin seenaknya sama kamu, datang dan pergi, on off. Ada yang suka ghosting, ada yang suka menghadirkan orang ketiga mungkin ya untuk sebagian di antara kamu. Atau ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang kalau lagi ada masalah itu dia lebih suka kabur ya. Jadi kurang dewasa energinya, kekanak-kanakan. Dia takut menghadapi masalah dan dia merasa bahwa kabur itu lebih baik. Tapi tenang aja, karena untuk kedepannya saya melihat di sini dia akan bertumbuh ya menjadi seseorang yang lebih dewasa. Dia akan menyeimbangkan antara pikiran dan perasaannya, logika serta hatinya, sehingga dia akan lebih bijak dalam menghadapi segala situasi. Salah satu alasan kenapa dia tidak bisa melupakan kamu sampai saat ini ya, adalah karena dia melihat kamu ya begitu baik, begitu sempurna. Kamu memiliki banyak energi positif yang membuat dia semakin nyaman, dan semakin nyaman setiap kali dia berada di sisi kamu, di samping kamu. Dia mencintai kamu apa adanya ya, dan dia juga melihat bahwa kamu memiliki hati yang tulus untuk dia ya. Kamu menerima segala kelebihan dan kekurangannya, dan itu sangat berarti ya buat dia, karena gak semua orang bisa menerima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mungkin banyak orang ya yang pernah berhubungan dengan dia sebelumnya, sebelum kamu, yang hanya memanfaatkan kebaikan dia aja, yang hanya mencoba untuk mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Tapi kamu berbeda ya, kamu benar-benar tulus sama dia. Jadi dia bisa membedakan itu ya, jika dia membandingkan kamu dengan orang-orang lain.
Dia yakin bahwa semesta sudah mentakdirkan kalian untuk bersama. Oke, di sini ada kartu The Wise One, kemudian ada Seven of Swords. Ada seseorang yang ingin jujur ya sama kamu di sini. Dia ingin mengakui banyak hal, baik itu perasaannya, pikirannya selama ini yang dia pendam, kemudian juga tentang rencana masa depannya bersama dengan kamu. Dia tidak ingin lagi berpegang teguh pada ego tersebut, ya. Karena dia sadar bahwa egonya hanya akan menghancurkan hubungan ini. Makanya sekarang dia akan lebih mengedepankan energi cinta, energi kedamaian, kelembutan dan kasih sayang agar bisa membuat hubungan ini berhasil. Ya, dan memang yang saya lihat dia juga udah banyak perubahan di sini. Dengan hadirnya kartu ini, dia banyak merenung, dia sudah banyak introspeksi diri. Karena kehilangan kamu itu bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Dan dia tidak ingin kehilangan kamu selamanya. Dia ingin mengakhiri segala siklus yang membuat kalian berpisah ya. Dan mengubah keadaan menjadi penyatuan kembali. Kamu adalah yang terbaik, kamu adalah cahaya bagi kehidupannya. Oke, sekarang kita lihat di sini seperti apa situasinya. Ya, kita baca ya untuk kartu pertama. Di sini ada perubahan sikap. Siapa yang berubah di sini? Bisa jadi dia, bisa jadi kamu, atau memang kalian berdua sudah berubah ya sikapnya seiring berjalannya waktu. Kamu melihat ada yang berbeda dari dia. Ya. Yang sebelumnya mungkin dia begitu perhatian ya di awal-awal hubungan, di awal-awal kalian berkenalan. Dia begitu penuh cinta, begitu penuh kasih sayang, sangat memperhatikan kamu siang dan malam. Begitu ingin menjaga kamu. Begitu ingin selalu dekat sama kamu. Tapi beberapa saat ya setelah kalian menjalin hubungan, komitmen, kamu merasakan ada perubahan dari dia yang mungkin kamu rasakan adalah sikapnya yang jadi cuek, jadi dingin, jadi kurang memperhatikan, kurang menghargai, kurang bisa memberikan waktu sama kamu. Kamu jadi bingung, ya kamu jadi bingung apakah dia ini udah gak sayang lagi sama kamu atau gimana? Kenapa dia berubah gak seperti dulu lagi? Ya, apakah dia jenuh, bosan sama kamu? Karena di sini ada kartu jenuh. Kalau dibilang jenuh ya kamu juga jenuh ya sama dia. Melihat sikapnya, melihat tindakannya yang seenaknya. Kamu juga jenuh, kamu juga capek, energi kamu terkuras banyak. Ya, tapi mau gimana lagi? Dia udah memutuskan untuk bersikap seperti itu. Ya, jadi energi egoisnya ini emang tinggi banget. Energi keras kepalanya emang besar banget. Ya, kepala batu. Karena kartu di sampingnya di sini ada mau menang sendiri. Jadi permasalahan itu kayak nggak ada habisnya, ya selesai satu, muncul lagi yang lain, atau bahkan belum selesai tapi udah muncul lagi yang baru. Ya, jadi kamu penasaran kapan hubungan ini bisa bahagia, kapan hubungan ini bisa positif lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kamu lelah ya menjalani hubungan yang toksik, hubungan yang
hanya membuat kamu capek, bukannya bahagia tapi capek di sini. Capek yang kamu dapat. Ya. Bukannya penghargaan, bukannya energi cinta yang kamu dapatkan, tapi justru mungkin komentar-komentar negatif dari dia. Ya, kamu mungkin disudutkan, kamu mungkin ditinggalkan, di ghosting, tidak dibalas pesannya, tidak diangkat teleponnya, dan lain sebagainya. Makanya di sini untuk kartu terakhir ada kurangnya penghargaan. Ya, siapapun butuh penghargaan, ya, terutama dari orang yang kita sayang, kita cintai. Tapi kalau penghargaan tersebut sudah tidak ada lagi, ya, hubungan bisa bubar, komitmen bisa hancur. Jadi wajar ya kalau memang banyak di antara kamu yang saat ini sudah berpisah ataupun sudah tidak ada komunikasi lagi, karena kamu juga udah capek di sini. Kamu udah banyak berkorban, kamu udah banyak berusaha, kamu udah begitu dewasa dalam menghadapi semuanya, tapi dianya yang sulit ya untuk bekerja sama. Oke, kemudian kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini. Kartu pertama, tak peduli siapapun yang berada di dekatku saat ini, pikiranku selalu membawaku kembali padamu. Ya, mungkin banyak yang ada di sekitarnya pada saat ini. Mungkin teman, keluarga, atau mungkin ada yang tertarik sama dia. Tapi dia mengatakan bahwa dia gak peduli siapapun yang ada di dekatnya saat ini, karena pikirannya selalu membawa dia kembali padamu. Artinya apa? Artinya dia gak bisa move on dari kamu. Dia masih sayang, dia masih cinta, dan masih selalu memikirkan kamu setiap harinya. Ya. Apalagi jika pada saat ini tidak ada komunikasi. Ya. Dia jadi overthinking, dia galau, dia cemburu. Dia gak rela kalau kamu bahagia. Ya. Tanpa adanya dia di sisi kamu. Ya, dia gak mau, dia gak rela. Oke. Kemudian untuk kartu kedua, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadapmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan untuk berubah. Jadi memang udah ada kesadaran ya dari dia. Dia tahu, dia paham. Hanya saja mungkin selama ini dia gak mengakui ya, karena dia gengsi. Dia malu. Karena egonya tinggi banget, jadi dia gak mau untuk mengakui itu. Tapi dari dalam hatinya pada saat ini, dia mencoba untuk menurunkan ego. Ya, dan mengakui kesalahannya, dan dia berharap kamu akan memberikan kesempatan bagi dia untuk berubah, ya, menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang akan menjadi pendamping kamu selamanya. Jadi ada penyesalan, ada rasa malu, dan mungkin ada rasa insecure juga di sini dari dia terhadap kamu. Kemudian, aku takut untuk jujur padamu. Dia merasa takut. Ya, karena mungkin selama ini dia udah terbiasa untuk berbohong. Jadi di saat ada waktunya gitu untuk jujur, justru dia malah takut di sini. Karena dia udah terbiasa tertutup mungkin ya, atau mungkin dia sering bohong, sering manipulatif, atau sering mengatakan yang tidak sebenarnya. Apapun itu, tapi di sini dia masih mengumpulkan keberanian. Ya. Karena dia gak pengen melihat kamu marah lagi, dia gak pengen melihat kamu menyalahkan dia, tapi yang dia inginkan adalah berdamai ya dengan kamu. Seimbang hubungannya. Saling memaafkan satu sama lain dan fokus untuk masa depan kalian berdua. Ya, dan kartu terakhir, aku ingin menemuimu, namun apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi?
Oke. Saya melihat di sini juga ada energi Libra, Pisces, Capricorn. Ya, beberapa di antara kamu juga mungkin ada yang berhubungan dengan Leo dan Aries. Di sini dia mengatakan bahwa aku ingin menemuimu, ya. Kenapa? Karena dia kangen sama kamu. Dia ingin bisa seperti dulu lagi. Makanya dia ingin ngajakin ketemu. Tapi balik lagi, dia punya rasa insecure di sini. Dia punya rasa takut. Dia punya rasa nggak pede, nggak percaya diri. Makanya dia bertanya sama kamu di sini, apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi? Setelah banyaknya kesalahan, setelah banyaknya hal-hal buruk, kata-kata negatif yang mungkin telah dia ucapkan, telah dia lakukan sama kamu. Ya, dia takut kamu nggak akan memaafkan dia dan nggak akan memberikan kesempatan. Makanya di sini dia mencoba. Ya, dia berusaha untuk memberanikan diri. Dan dalam waktu dekat dia akan melakukan tindakan, ya, mungkin ngechat kamu, nelfon kamu, ya, membuat janji untuk bertemu. Karena bagi dia, kamu adalah dunianya, kamu adalah cinta sejatinya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.